wilayah pendudukan Zionis disibukkan dengan rudal-rudal dan drone-drone Iran yang menghantam sejumlah titik. Poros perlawanan Islam termasuk Hizbullah melancarkan balasan ke titik-titik strategis militer Zionis. Kelompok perlawanan Islam di Lebanon, Hizbullah, berhasil menargetkan wilayah pendudukan Zionis di Haifa, Ragevim, dan Ein Shemer. Hizbullah menargetkan lokasi-lokasi tersebut yang merupakan basis militer Zionis. Dalam serangan balasan ini, Hizbullah meluncurkan roket-roketnya ke arah musuh. Di tengah serangkaian balasan poros perlawanan Islam, para pemukim di wilayah pendudukan Zionis lari terbirit-birit mencari tempat persembunyian ketika sirine peringatan berbunyi. Seperti di Haifa, para pemukim ilegal berlarian mencari tempat sembunyi, diantaranya menuju ke stasiun bawah tanah. Sirine terus meraung ketika rudal-rudal Iran berdatangan tanpa henti untuk membalas kekejaman Zionis yang telah membunuh banyak orang di Iran, Lebanon, hingga Palestina. Pemirsa, operasi gabungan Iran dan poros perlawanan Islam di Lebanon, Irak, dan Yaman masih terus diluncurkan untuk menargetkan titik-titik strategis militer Amerika Serikat dan Zionis Israel. Agresi Amerika Serikat Zionis ke Iran ini menjadi momen penting bagi poros perlawanan yang semakin menunjukkan persatuan front dalam melawan musuh. Kami akan hadirkan gambarannya kepada Anda. Yang pertama ini adalah peta negara-negara atau juga kelompok yang mendukung, yang menjadi poros perlawanan yang menargetkan pasukan Amerika Serikat dan Zionis. Nah, di Lebanon, pemirsa, kita lihat ini wilayah Lebanon di mana di situ para pejuang Hizbullah. Sampai saat ini masih melancarkan operasi serangan balasan terhadap pasukan penjajah Zionis, baik di wilayah Lebanon Selatan, kita lihat ini, maupun wilayah pendudukan Zionis. Kemudian di Irak juga kita akan lihat di sebelah sini. Di Irak ini diantaranya ada Saraya Aulia Al-Dam atau Brigade Penjaga Darah yang sejauh ini berhasil memukul mundur tentara Amerika Serikat dari pangkalan Victoria. Sementara titik militer Amerika Serikat lain di Irak seperti di Erbil ini juga masih terus dihantam serangan front perlawanan Islam Irak. Lalu kita lihat ada Yaman di sini di bagian bawah. Nah, di Yaman ini ada Ansarullah yang juga turut meluncurkan balasannya ke arah Zionis, ke arah sini. Ini jaraknya cukup jauh ya jika kita bandingkan dengan antara Lebanon dan Irak. Ini balasan terus diluncurkan ke arah Zionis. Sebelumnya Yaman juga sudah berkali-kali menargetkan kapal-kapal terkait Zionis di Laut Merah. Kita lihat ini. Dan di sini juga ada jalur strategis. Ini adalah Selat Bab Al-Mandab. Selat Bab Al-Mandab ini terancam ditutup terakhir yang terkini jika agresi Amerika Serikat Zionis ke Iran dan Lebanon terus berlanjut. Nah, pada 1 April kemarin Yaman menyatakan telah kembali berhasil menembakkan rudal-rudal balistiknya ke arah wilayah pendudukan Zionis. Sirene pun terus berbunyi ketika Yaman menghantam targetnya di wilayah pendudukan Zionis bagian selatan. Sementara itu, Iran memuji keberanian Yaman beserta poros perlawanan Islam lainnya. الرحمن الرحیم از کشور و نیروهای مسلح و رهبر حکیم و باصلابت و مقتدر یمن آقای سید عبدالملک حوثی و از فرماندهان و مجاهدین ارتش قهرمان و مردم فداکار و شجاع یمن به خاطر ایستادگی در مقابل آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی کودککش و حضور مقتدرانه در جبهه حق تشکر می‌کنیم. از غیرت بی‌نظیر فرزندان لبنان، عملیات‌های غرورآفرین مقاومت اسلامی حزب الله لبنان و ضربات دردناک آنان بر پیکر متجاوزان صهیونیستی قدردانی می‌کنیم و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Pemirsa, Iran berperan penting dalam mendukung poros perlawanan yang menjaga kawasan dari rezim penjajah, termasuk solidaritas terhadap Palestina. Terlebih, Iran mengontrol Selat Hormuz dan menutupnya bagi Amerika Serikat dan Zionis. Kami akan langsung membahasnya bersama analis Timur Tengah Faisal Assegaf. Mas Faisal, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah
Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kita lihat ini adalah negara-negara dan juga di dalamnya ada kelompok-kelompok yang selama ini konsisten dalam mendukung Iran yang melawan serangan Amerika Serikat dan juga Zionis. Lebanon, Irak, dan juga Yaman. Kita terlihat secara geografis kan kita bisa melihat ya, Mas Faisal. Nah, kenapa negara-negara ini bisa dibilang sampai sekarang itu poros perlawanan semakin berani melakukan perlawanan, bahkan Hizbullah ini bisa melakukan puluhan operasi dalam 24 jam, Mas Faisal? Ya, yang pertama ini kan negara milisi ini kan semua milisi ini. Ya. Ini mereka punya ideologi yang sama dengan Iran, ideologi anti-Zionis. Artinya mereka sama dengan Iran membela Palestina. Nah, itu yang belum masuk sebenarnya ada satu Hamas dengan Jihad Islam di Gaza, tapi kan mereka masih konsolidasi. Ya. Nah, kayak di Yaman itu namanya Al-Huthiyun, Houthi kalau orang Inggris bilang. Bahasa Arabnya Al-Huthiyun, itu berdiri sejak 1990-an. Itu emang gerakan Syiah, perlawanan Syiah. Itu Syiahnya Zaidiyah. Terus kemudian kalau Lebanon itu Hizbullah. Hizbullah ini menjadi milisi pertama yang dibantu pendiriannya oleh Iran itu pada tahun 1982. Jadi 1982 ini merupakan milisi yang paling kuat di Lebanon. Bahkan tentara pemerintah Lebanon sendiri itu kalah persenjataannya. Jauh kalah. Saya pernah ke sana. Ya itu memang seluruh daerah selatan. Jadi kan Lebanon ini mirip kayak Irak. Lebanon Selatan itu basis Syiah, penduduknya Syiah, dominasinya. Lebanon Utara Sunni. Sama seperti Irak. Irak Selatan seperti Najaf, Karbala, Basrah itu Syiah. Sedangkan Irak Utara itu Sunni. Baghdad ke atas itu Sunni. Sulaimania, Irbil. Nah terus kemudian kalau di Gaza itu ada. Jadi semua tiga ini Hizbullah, terus koalisi milisi Syiah di Irak yang kayak Kataib Hizbullah yang mereka tergabung dalam namanya PMF, Barisan Mobilisasi Rakyat, Popular Mobilization Forces. Nah kalau Al-Huthiyun ini memang ini sendiri mereka mulai menguasai Yaman Utara itu pada 2014. Yaman yang menarik, Mas. Kita lihat lokasi ya secara geografis. Dia paling jauh nih, tapi ternyata bisa sampai ke wilayah pendudukan Zionis. Kekuatan mereka itu sebenarnya seperti apa, Mas Faisal? Yang pertama, yang paling menentukan sebenarnya bukan persenjataan, tapi ideologi tadi. Ideologi anti-Zionis ini membuat semua milisi ini, baik Hizbullah maupun Al-Huthiyun maupun koalisi milisi Syiah atau Hamas dengan Jihad Islam di Gaza, itu membuat mereka tidak gentar melawan persenjataan Amerika maupun Israel yang mutakhir. Karena kan yang mereka lawan ini kan adalah dua negara adik kuasa. Amerika adidaya di dunia, Israel adalah adik kuasa di Timur Tengah. Nah, ideologi ini pun didukung oleh mereka punya namanya peluru kendali balistik hipersonik, itu salah satunya Palestina 2. Palestina 1, Palestina 2. Nah, itu yang mereka belum juga mereka punya drone. Kalau tidak salah saya lupa apakah Hizbullah atau Al-Huthiyun ketika perang tahun lalu itu bisa menembus dan menabrak rumah pribadi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di daerah Kaisaria. Kalau kediaman resminya di Yerusalem, kalau kediaman pribadinya di Kaisaria. Kaisaria itu daerah pantai. Oke, Mas Faisal. Artinya apakah ini menunjukkan bahwa tadi Anda menyebut ini ada dua negara adik kuasa superpower ya. Ternyata mereka tidak memprediksi kekuatan dari kelompok-kelompok ini. Kalau kita lihat dalam perang Gaza awal Oktober 2023, 7 Oktober 2023 sampai Oktober 2025, ini kan semua milisi ikut bantu. Kecuali yang Irak. Hizbullah membantu menyerang Israel, terutama wilayah permukiman utara, Kiryat Shmona. Kita tahu wali kota kemarin sempat menangis karena lebih dari setengah warganya keluar dari Kiryat Shmona dan tidak mau kembali. Nah, terus juga Al-Huthiyun juga sejak ketika agresi dimulai, setelah serangan 7 Oktober, Al-Huthiyun itu November 2023 itu menerapkan blokade Laut Merah bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Makanya terus juga kapal Israel atau yang punya afiliasi dengan kedua negara itu. Itu total selama 2 tahun perang Gaza itu Al-Huthiyun menyerang sekitar 100 kapal yang baik itu milik Amerika maupun Israel ataupun kapal dagang yang punya afiliasi dengan kedua negara itu. Itu pada saat perjuangan membela Palestina ya saat itu ya, dan sekarang ternyata masih konsisten dilakukan untuk membela Iran. Cuma yang menarik Al-Huthiyun ini, karena kan Houthi ini ketika terjadi gencatan senjata di Gaza, nah mereka belum
menyerang kepentingan Amerika. Mereka hanya menyerang Israel. Kenapa? Karena mereka masih menghormati gencatan senjata di Gaza. Itu ini ya mereka posisi mereka saat ini. Tapi kan mereka sudah mengancam kalau misalkan 6 negara Arab Teluk, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait maupun Oman ikut menyerang Iran, membantu Amerika maupun Israel, mereka sudah mengancam akan menutup Selat Bab al-Mandab. Artinya blokade terhadap Laut Merah itu akan terjadi kembali seperti 2 tahun Perang Gaza. Sebelum kita ke situ Mas Faisal, artinya masih ada penghormatan terhadap hukum internasional. Pada saat gencatan senjata berlangsung, ya tidak boleh diserang. Berbeda dengan Israel begitu ya, selalu melanggar gencatan senjata. Mas Faisal, kalau Lebanon kita lihat ini kan letaknya paling dekat ya. Apakah itu juga menjadi alasan utama yang selama ini membuat Hizbullah itu paling masif dalam melakukan serangan? Ya, memang benar. Pertama, kenapa Hizbullah dengan Iran ini punya hubungan dekat? Pertama, kesamaan aliran dalam Islam, yaitu Syiah. Sama-sama Syiah, itu terutama Syiah Imamiyah. Syiah 12 imam. Karena Syiah itu kan ada Imamiyah, Zaidiyah di Yaman, dan Ibadi di Oman. Nah, terus kemudian Libanon Libanon yang merupakan basis Syiah, itu kan di bagian selatan berbatasan dengan Israel. Nah, saya pernah ke daerah Sungai Litani di selatan pada 2007. Itu saya melihat sendiri patroli tentara Israel seberangan sungai. Sungainya nggak terlalu luas lah. Itu sebelahnya itu udah patroli tentara Israel. Jadi bisa kelihatan. Seperti itu. Jadi itu gambaran ya di lapangan itu seperti itu. Lapangan seperti itu. Dan memang yang paling pertempuran yang paling sengit yang memang antara Hizbullah dengan Israel. Karena mereka sangat berbatasan darat. Jadi dan yang menarik yang terbaru laporannya Hizbullah mampu meledakkan 100 tank Merkava Israel. Nah, terus bahkan menurut wartawan independen Amerika, Ethan Levin, itu dalam 12 hari Hizbullah bisa menghancurkan 134 tank Merkava Israel. Jadi benar-benar nggak disangkal ada, karena kan mereka baru ikut berperang sampai gencatan senjata November tahun lalu Hizbullah. Itulah yang mungkin tidak diprediksi ya oleh Amerika Serikat dan Zionis. Mas, kalau Selat Hormuz ini kan sudah bikin panik beberapa negara, bahkan dampaknya sudah konkret ya, harga BBM di beberapa negara sudah naik, kemudian rakyat mengeluh protes besar-besaran karena ekonomi mereka semakin sulit. Nah, apakah ini merupakan senjata lain dari Iran selain menggunakan rudal dan amunisi? Ya, Iran memang sudah mengancam sebelum agresi Amerika maupun Israel ke Iran pada 28 Februari, mereka sudah mengancam. Mereka bilang kalau kita diserang, kita akan menghantam pangkalan-pangkalan Amerika di Timur Tengah, terutama di kawasan Teluk Persia. Jadi Arab Saudi, 6 negara Arab Teluk, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Oman. Terus juga mereka mengancam akan menutup Selat Hormuz. Artinya memang Iran sudah memperingatkan, jangan sampai agresi karena bahaya ini. Bisa melumpuhkan perekonomian musuh ya? Iya, melumpuhkan perekonomian musuh dan sekutunya. Di negara-negara Arab itu kan sudah lumpuh. Terus juga Iran itu sebenarnya punya satu lagi kunci yang mereka belum pakai. Ya, salah satunya itu menerapkan bea lintas. Ini kan yang mereka sudah rancang. Jadi mereka RUU tentang Selat Hormuz sudah disahkan di Komisi Urusan Keamanan Nasional dan Luar Negeri Parlemen Iran. Seperti Komisi 1 DPR kita. Nah, tinggal nanti di sidang paripurna parlemen Iran. Jadi di komisinya sudah komisi yang berwenang mengurus itu sudah disahkan, tinggal di paripurna baru itu bisa diberlakukan. Yang menarik itu jadi nanti Iran akan menerapkan bea lintas Selat Hormuz, kan selama ini gratis. Nah, mereka itu dalam bentuk rial, mata uangnya Iran. Nah, terus kemudian ini nanti pengamanannya oleh Angkatan Laut Iran. Jadi mereka dijaga dan Iran sudah mengajak Oman karena kan berdekatan. Iran dengan Oman kan seberang-seberangan di pintu Selat Hormuz ini sendiri. Dan sudah ditegaskan juga ya bahwa Selat Hormuz ini adalah teritorial yang dimiliki oleh Iran dan juga Oman. Bagaimana dengan Selat Bab al-Mandab? Karena yang terbaru, Yaman ini mengancam akan menutup, yang juga diprediksi akan menambah ketidakpastian ekonomi global. Mas Faisal, seberapa penting Selat Bab al-Mandab ini? Bab al-Mandab ini kalau tidak salah sekitar 30% lah lalu lintas perdagangan dunia. Jadi Bab al-Mandab ini adalah ketika Selat Hormuz ditutup, Arab Saudi itu sudah menjadikan Bab al-Mandab sebagai alternatif untuk ekspor minyak. Jadi lewat Yambu, salah satunya pipa Yambu, terus kemudian dilarikan ke Bab al-Mandab. Tapi kan Houthi sudah melihat bagi mereka kalau negara Arab Teluk ini ikut dalam berperang. Saya nggak tahu apakah
dalam persepsi Houthi itu ikut perang langsung atau ikut mendukung. Karena kita tahu kan Arab Saudi sudah meminta Trump untuk melanjutkan perang. Sampai kalau tidak rezim berubah, kemampuan militer Iran lumpuh. Jadi tidak lagi mengancam mereka. Jadi yang terjadi perang sekarang akhirnya menunjukkan sifat asli negara-negara Arab Teluk. Mereka tidak merasa menjadi korban, mereka merasa menjadi korban bukannya menuding Amerika ataupun Israel sebagai penyebab perang, karena kan Iran tidak pernah mengancam untuk menyerang pangkalan militer sebelum agresi terjadi. Ya, tapi mereka ternyata tetap mengandalkan Amerika untuk melumpuhkan Iran. Ini yang berbahaya kalau memang menurut Houthi negara-negara Arab Teluk ini, terutama yang 4, karena Qatar sudah berubah sikap, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Kuwait. Karena Oman itu dari dulu memang selalu netral, tidak pernah ikut yang negara-negara Arab Teluk lainnya. Jadi kalau menurut Houthi, keterlibatan tidak langsung negara Arab Teluk ini buat mereka adalah artinya berperang bersama Amerika, ya mereka akan memblokade Selat Merah termasuk menutup Selat Bab al-Mandab. Dan itu salah satu jalur kunci ya yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden. Nanti dampaknya diprediksi akan dirasakan oleh masyarakat Eropa, berbeda dengan Selat Hormuz yang banyak dirasakan oleh Asia. Mas Faisal tadi juga menyebutkan negara-negara tersebut. Laporan dari Wall Street Journal kalau tidak salah itu menyebutkan bahwa Uni Emirat Arab siap untuk mendukung secara militer dan mendesak Amerika Serikat untuk mendukung Amerika Serikat untuk menggunakan cara paksa agar membuka Selat Hormuz. Nah, ini kan dinamikanya berubah terus di Timur Tengah ya. Negara-negara Teluk, kemudian apa yang bisa kita ambil Mas Faisal dengan perubahan yang terjadi terkait dengan kondisi geopolitik di Timur Tengah ini? Yang pertama, kalau dari sisi Iran, memang tidak pernah ada Iran ingin menghentikan perang. Tidak pernah ada Iran ingin gencatan senjata. Nah, kalau dari sisi Teluk ingin mendukung apa yang dilakukan Amerika, artinya kan pilihannya 2. Saya yakin kalau militer tidak kuat. Pilihannya 2, yaitu tetap memberikan izin untuk Amerika menggunakan pangkalan militer Amerika yang ada di sana kalau memang belum rusak semuanya, atau pangkalan basis-basis militer milik negara Arab Teluk untuk menyerang Iran. Itu opsi pertama, mereka bentuk dukungan. Yang kedua bisa dengan dana. Karena kan waktu Perang Teluk 1 ketika Saddam menginvasi Kuwait, itu Desember, itu perangnya Januari sampai Januari 1991, Perang Teluk pertama, itu negara-negara Arab Teluk seperti Arab Saudi, Kuwait, UEA, itu ikut mendanai perangnya Amerika. Nah, ini kan sudah ada laporan kemarin, sudah ada indikasi Trump akan meminta harga untuk melanjutkan perang. Karena juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, ketika ditanya apakah Trump akan meminta itu, dia bilang ide itu sudah ada dalam pikiran Trump. Akan meminta negara Arab maksudnya? Ya, negara Arab Teluk, yang 6 itu negara Teluk Persia, kecuali Oman maupun Qatar, untuk membiayai kelanjutan perang. Kalau memang mereka ingin lanjutkan perang untuk melumpuhkan Iran. Artinya kan di sini, dari sisi Iran posisi tidak berubah. Nah, dengan semakin agresifnya negara Arab Teluk, jadi kita tidak bisa mengharapkan perang akan berhenti dalam waktu dekat. Karena apa yang dibicarakan Trump termasuk hari ini, bahwa perang akan segera berakhir, kita sudah menang, itu kan sebenarnya kebohongan yang selalu terus diulang terus oleh Trump. Tidak sesuai kenyataan di lapangan. Nah, posisi Iran ini bagaimana Mas? Karena kalau biasanya terhadap proksi itu kan menggunakan negara-negara pendukungnya untuk di garda depan. Nah, kalau kita lihat Mujtaba mengeluarkan pernyataan ya terkini bahwa mendukung poros perlawanan. Nah, apakah ini memang semua itu bergerak bersama-sama? Ya, memang bergerak bersama-sama. Jadi saya lupa kemarin atau 2 hari lalu itu ada serangan terkoordinasi baik oleh Hizbullah maupun Al-Hussein dari Yaman maupun Iran. Makanya kemarin saya lupa itu Iran menembakkan peluru kendali paling banyak selama perang. Jadi salvo paling banyak baik dari Hizbullah, baik dari Houthi maupun dari Iran. Nah, kalau mengenai pernyataan Mujtaba mendukung perlawanan, itu sebenarnya adalah posisi yang sama ketika rezim Mullah dibentuk. Karena kan mereka memang sudah mendeklarasikan sebagai rezim anti-Zionis, bermusuhan dengan Israel, ya otomatis bermusuhan Amerika. Nah, mereka ya membantu itu pendirian Hizbullah, terus juga Hamas dengan Jihad Islam di Palestina, di Gaza terutama, terus juga ikut mendukung Al-Hutsyun di Yaman. Oke. Nah, kalau kita lihat ini kan artinya perang tidak akan berakhir dalam waktu dekat ya. Tapi di sisi lain juga Trump terlihat pernyataannya mulai inkonsisten. Apalagi ada perlawanan dari rakyatnya sendiri. Apakah ini semakin menunjukkan bahwa poros perlawanan ini
nggak ada remnya gitu, akan gas terus untuk mendukung Iran sampai Amerika Serikat dan Zionis tunduk. Ya, saya kira memang seperti itu. Karena dari hasil investigasi koran The Sunday Times, selama 2014 sampai 2020, Iran itu menggelontorkan 220 juta dolar hanya untuk Hamas. Untuk jihad Islam, saya belum tahu datanya. Dan untuk Hizbullah saja tahun lalu 1 miliar dolar. Jadi memang Iran sedari awal ikut membantu pembentukan Hizbullah, terus juga mendanai, mempersenjatai dan melatih. Jadi Garda Revolusi itu dulu terlibat dari awal untuk pelatihan milisi anggota-anggota atau tentara Hizbullah. Kemudian ketika berdirinya Hamas pada 14 Desember 1987, itu Iran juga sama, mendanai, mempersenjatai di awal, terus melatih. Pelatihannya di mana? Pelatihannya itu di Suriah. Jadi melatih personil-personil Garda Revolusi dan tentara-tentara Hizbullah yang sudah lebih dulu 5 tahun sebelumnya mereka sudah dibentuk, mereka ikut melatih tentara-tentara Hamas untuk bertempur. Dan semangatnya itu masih sama ya, teguh berjuang untuk membela Palestina ya. Iya, karena memang ideologi mereka itu. Karena mereka berjuang memang untuk ideologi dan juga memang bagi Muslim memang ada kewajiban bagaimana, karena di tanah Palestina ini kan ada Masjid Al-Aqsa. Yeah. Masjid Al-Aqsa itu bekas kiblat umat Islam, tempat Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Ya otomatis pembelaan terhadap Masjid Al-Aqsa harga mati ya. Adalah harga mati, dan itu bukan hanya kewajiban orang Palestina, Muslim di Palestina, tapi Muslim seluruh dunia. Mas Faisal, kita nantikan karena ini sepertinya point of no return ya. Karena Iran udah bilang tidak ada gencatan senjata karena berkali-kali dikhianati. Memang benar. Jalur negosiasi diplomatik pun akhirnya tetap dikhianati, tetap diserang. Kita nantikan, Mas Faisal, terima kasih. Sama-sama, Mas. Senang Anda ada di studio. Terima Kita kasih, bisa sama-sama. mendapatkan gambaran lagi dan juga analisis. Sekali lagi terima kasih Mas Faisal. Sama-sama.